Perang Pattimura adalah perang rakyat. Perang Pattimura tidak terjadi secara mendadak, tetapi merupakan akumulasi berbagai peristiwa yang telah berkembang selama ratusan tahun, dari tahun 1600-an hingga tahun 1800-an. Timbul berbagai peristiwa dan peperangan yang sangat mempengaruhi kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya rakyat Maluku. Tanggal 17 Februari 1776, kekuasaan VOC atas Maluku beralih ke tangan Inggris berdasarkan Warkat Q. Maka pada permulaan Maret 1776, Residen Saparua menyerahkan Saparua dan Nusa Laut ke tangan Komandan Inggris. Pada zaman pemerintahan Inggris, kerja Kuarto dan Rodi di Peringan, rakyat diberi lebih banyak kebebasan untuk berdagang, menyebabkan mobilitas yang besar dan menunjukkan perniagaan. Tahun 1814, Traktat London ditangani oleh Belanda dan Inggris. Akibatnya, kekuasaan Inggris atas daerah jajahan di Hindia Belanda pun jatuh kembali ke tangan Belanda. Pada tanggal 8 Maret 1817, armada laut Belanda yang terdiri dari kapal-kapal perang Rijksbergen, Nassau, Eversen, dan kapal-kapal pengangkut Swallow, Salaboun, dan Malabar berlayar memasuki Teluk Ambon sambil membawa pasukan tentara Belanda. Akhir Maret 1817, Residen Van den Berg mengambil alih Saparua dan Nusa Laut dari tangan Residen Inggris. Dengan pergantian itu, rakyat merasa adanya perbedaan antara kekuasaan Inggris dan Belanda. Di zaman penjajahan Inggris, kebun-kebun cengkeh dan pala berkembang dengan subur. Bandar Ambon menjadi pusat perdagangan di bagian timur Nusantara. Pedagang-pedagang dari barat Nusantara bebas berlayar masuk ke luar Maluku. Namun, sesudah tanah Maluku dikembalikan kepada Belanda pada tahun 1817, segala peraturan di zaman VOC diperlakukan lagi. Monopoli jalankan lagi, kebebasan diberikan oleh pemerintah Inggris kepada rakyat dihapuskan semua. Keadaan ini membuat rakyat menjadi resah, gelisah, cemas, dan tidak senang sama sekali. Dalam waktu yang singkat, tindakan pemerintah Belanda di Maluku menentangkan keadaan untuk pecah satunya kemerdekaan rakyat. Untuk menghadapi kolonialisme Belanda di Pulau Ambon, Maluku, Seram, Nusa Laut, dan Saparua, dan di tempat-tempat lain, rakyat berkumpul untuk mengkonsolidasi kekuatan dan menyusun strategi peperangan. Pada tanggal 3 Mei 1817, Thomas Matulesi mengambil inisiatif mengumpulkan orang laki-laki dari Haria dan Porto untuk bermusyawarah di dusun Waihau. Di sana mereka bersumpah untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Pertemuan dilanjutkan lagi pada tanggal 9 Mei 1817. Tanggal 14 Mei 1817 diadakan musyawarah besar para Raja Pati, para kapitan, para pemuda di Gunung Saniri. Dalam musyawarah besar ini, Thomas Matulesi dipilih dan dinobatkan sebagai penghulu perang dengan gelar Kapitan Pattimura. Kapitan Pattimura memilih beberapa orang yang cakap dan gagah berani sebagai pembantu-pembantunya. Mereka adalah Antoni Ribok dari Saparua yang ditugaskan mengatur strategi militer di Saparua dan
Nusa Laut. Pilih Belatu Mania dari Paperu yang ditugaskan mengatur pertahanan di Wasisil. Melkior Kesaulia dari Sirisori yang ditugaskan sebagai komandan pasukan rakyat di Haruku untuk merebut benteng Zelandia. Lukas Lisapale dari Yamahu yang terkenal dengan sebutan Kapitan Aron ditugaskan memimpin pasukan rakyat di Jazirah Hatawanu. Franz Titalei Raja Saparua yang ditugaskan memimpin rakyatnya untuk menyerang benteng Durstede. Said Perintah dari Raja Sisori Salam yang ditugaskan memimpin pasukan rakyat dari Jazirah Tenggara. Paulus Tiahahu dari Abubu yang ditugaskan memimpin pasukan rakyat dari Nusa Laut. Kapitan Ulupaha dari Sein yang ditugaskan memimpin pasukan rakyat dari Jazirah Leitu untuk menyerang markas Belanda di Hila. Malam hari pada tanggal 14 Mei 1817, rakyat Porto dan Haria membakar arumbai pengangkut pos dan kayu nani milik residen yang sedang disiapkan untuk berangkat ke Ambon. Pada keesokan harinya, tanggal 15 Mei 1817, terjadilah tembak-menembak antara rakyat Haria dan Porto dengan tentara Belanda yang dikerahkan dari benteng Durstede. Pada tanggal 16 Mei terjadilah peristiwa besar, yaitu penyerbuan benteng Durstede yang merupakan pusat kekuasaan kolonial. Penyerbuan tersebut menyebabkan korban berjatuhan, namun tidak mengurangi semangat dan tekad rakyat yang akhirnya benteng Durstede yang kokoh itu jatuh ke tangan rakyat. Seluruh tentara Belanda dan Residen Van den Berg dan keluarganya tewas, kecuali anak laki-lakinya yang berumur 5 tahun, yaitu Jan Lubert van den Berg yang diselamatkan oleh Kapitan Patimura. Sewaktu peperangan berakhir, anak itu dikembalikan kepada pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda di Ambon dan Batavia sangat terkejut karena sebelumnya mereka tidak percaya pada berita-berita yang tersiar bahwa rakyat akan mengangkat senjata melawan Belanda di seluruh pelosok negeri. Tergesa-gesa Mayor Bejes dengan 300 orang serdadu yang dipersenjatai dengan meriam-meriam kecil berangkat ke Saparua. Tanggal 20 Mei 1817 adalah hari yang naas bagi tentara Bejes. Di pantai Waisisil, tempat tentara Bejes mendarat, pasukan rakyat yang dipimpin oleh Kapitan Patimura dan kawan-kawan menghancurkan pasukan Bejes. Mayor Bejes sendiri mati tertembak dan hanya 30 orang yang berhasil menyelamatkan diri. Kemenangan pasukan Patimura di Waisisil menggemparkan seluruh pemerintah Belanda di Ambon dan Batavia. Peristiwa ini merupakan suatu tamparan yang keras kepada Belanda. Pimpinan Belanda di Ambon menjadi panik dan saling tuduh-menuduh dan saling mempersalahkan. Markas besar pasukan rakyat dipusatkan di negeri Haria di bawah komando Kapitan Patimura dengan beberapa pertahanan di Saparua dan di Nusa Laut. 2 orang kapitan diperintahkan memimpin pasukan rakyat untuk merebut benteng Selandia di Pulau Haruku. Pada tanggal 29 Mei 1817, atas dasar musyawarah besar yang dilaksanakan sejak tanggal 26 Mei, dihendari oleh para kapitan, para rajapati, beserta stafnya dari Saparua, Nusa Laut dan Seram, mencetuskan proklamasi Haria
yang berisi 17 pasal sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat mengapa rakyat mengangkat senjata untuk memerangi Belanda. Inti proklamasi Haria pada hakikat berisi: 1. Memberi dasar hukum bagi perang Patimura. 2. Menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa perang itu adalah perang rakyat menentang kezaliman. 3. Memberi pengakuan atas kepemimpinan Thomas Matulesi sebagai pemimpin dan panglima perang. Dalam keadaan panik, pemerintah Belanda di Ambon dikejutkan lagi dengan pergolakan baru Jasirah itu. Begitu pula dengan rakyat di Huamual Seram Barat, rakyat Seram Tengah dan Timur turut mengangkat senjata melawan penjajah. Api peperangan melawan penindasan dan penjajahan telah menjalar kemana-mana. Kapitan Patimura mengadakan hubungan dengan raja-raja di Sulawesi Selatan, Bali dan Lombok. Mereka mengirim senjata api dan mesiu melalui pedagang-pedagang. Ketika Belanda mencium hubungan ini, mereka mengadakan blokade laut yang ketat untuk menghalau pedagang-pedagang dari wilayah Hindia Belanda masuk ke perairan Maluku. Kelemahan angkatan perang Belanda di Maluku memaksakan pemimpin-pemimpin mereka mencari jalan perundingan sambil menunggu bala bantuan dari Batavia. Perundingan di Hatawano antara kedua belah pihak mengalami kegagalan sehingga terjadi lagi pertempuran demi pertempuran. Setelah bala bantuan Belanda tiba di Ambon, maka Belanda mulai serangan balasan yang merubah situasi peperangan. Bantuan pasukan yang besar dipimpin oleh Laksamana Beiskes dengan persenjataan yang lengkap serta armada yang kuat dikerahkan ke Lease. Negeri-negeri di Lease dijadikan lautan api. Pertempuran sengit terjadi pada beberapa front yang menjatuhkan banyak korban. Namun rakyat Maluku sudah punya tekad, Merdeka atau mati. Dengan kekuatan yang tidak seimbang itu, Belanda berhasil merebut pertahanan-pertahanan rakyat di Saparua dan di Nusa Laut. Para Rajapati dan pahlawan kita yang telah tertangkap dibawa ke Ambon dan ditahan di Benteng Victoria. Atas putusan pengadilan di Ambon, maka pada tanggal 12 Desember 1817, Thomas Matulesi alias Kapitan Patimura beserta pahlawan lainnya mengalami hukuman gantung. Tanggal 16 Desember 1817, Kapitan Patimura dieksekusi di lapangan dengan depan Benteng New Victoria. Tanpa dendam sedikit pun, Kapitan Patimura berjalan menuju tiang gantungan dengan langkah yang tegap dan tabah serta senyum. Ia menyapa semua orang yang berada di sekitarnya. Selamat tinggal tuan-tuan, beta akan mati, tetapi akan bangkit Patimura muda yang akan meneruskan beta punya perjuangan. Kapitan Patimura dimasukkan dalam kurungan besi, kemudian ditaruh di kawasan Taman Makmur sekarang untuk dipertontonkan kepada rakyat Ambon, kemudian dibuang ke laut. Walaupun Kapitan Patimura dan kawan-kawan telah dibunuh, namun api perjuangan rakyat Maluku terus dilanjutkan oleh Marta Christina Tiahahu sampai Sri Kandi Maluku ini tertangkap. Dalam perjalanan ke Pulau Jawa di atas kapal perang Everstone, Sri Kandi Maluku yang tidak
mogok pengobatan, mogok perawatan dokter. Dia memilih mati daripada diperbudak. Pada tanggal 2 Januari 1818, Sri Kandi Maluku ini mengembuskan nafas yang terakhir dan jenazahnya dibuang ke haribaan Laut Banda. Mutiara dari Nusa Laut itu telah tiada, namun semangat Sri Kandinya telah bersinar terus sepanjang masa. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa raganya di tiang gantungan sebagai konsekuensi dan bertanggung jawab pribadi, tetapi dari tiang gantungan dan geloranya Laut Maluku dan Gaya Raya, mereka menyampaikan amanah kepada ketong semua. Teruskanlah perjuangan agar ketong bebas dari penindasan dan penjajahan. Patimura muda terjun ke arena pergerakan dengan cara yang lebih mutakhir, yaitu melalui organisasi-organisasi perjuangan dengan cara berpolitik. Bangkit Serikat Ambon dan Inatuni dengan tokoh-tokoh perjuangan nasional seperti Alexander Yakopati, Mr. Yohanes Latuharhari, Dr. Kayadu, Dr. J. Lemena, Dr. Latumeten, Dr. Sitanawa, dan Abdul Muthalib Sangaji yang bergerak melalui PSII serta pejuang-pejuang lainnya yang tidak dapat disebut satu demi satu. Tahun 1945, Patimura muda yang telah bangkit dalam wujud organisasi-organisasi perjuangan di berbagai kota, antara lain API Ambon di Jakarta dan Bandung, PRI Maluku di Surabaya, AMIN di Yogyakarta, dan organisasi pemuda Maluku lainnya. Organisasi pemuda Maluku ini kemudian bersatu dalam Pemuda Indonesia Maluku, yang kemudian membentuk divisi Patimura dengan resimen Dulu Gabesinya untuk mengangkat senjata bersama-sama dengan laskar-laskar perjuangan lainnya dalam berbagai daerah di Indonesia. Pejuang-pejuang itu telah tiada, dan mereka mengharapkan dari generasi masa kini dan generasi mendatang. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Isilah kemerdekaan dengan semangat kejuangan Patimura menuju Maluku yang damai, maju dan berbudaya.